Oh Yesus, Yesus, namamu indah. Oh Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Salam jemaat Tuhan, selamat pagi untuk kita semua. Bersyukur kita pada hari ini kita dapat bertemu kembali di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulakan ibadah kita, saya akan membaca satu firman Tuhan daripada Mazmur 150 daripada Daud. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia kerana segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kami menghadap ke tata kasih karunia-Mu sekali lagi ya Bapa. Membawa puji sembah kami ya Tuhan. Sebab Kau layak menerima puji-pujian. Oleh karena kebesaran, oleh karena kesetiaan dalam setiap kehidupan kami. Oh haleluya Yesus. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milik-Mu. Oh Yesus, kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hati kami, ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu.
percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku, kerinduanku, tinggikan namamu. Karena ku tahu Yesus, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku, ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi seperti ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi, ubah hati kami ya Tuhan. Ubah hatiku, ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu Yesus, kasihmu mengangkatku ya Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi, mau jadi, ku mau jadi. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Oh haleluya Yesus Tuhan. Ubah hati kami ya Tuhan, sentuh hati kami ya Yesus. Oh haleluya Yesus Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Ubah hati kami Tuhan. Ubah hati kami agar kami jadi seperti Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Beri kami iman yang teguh Tuhan. Kuatkan kami di saat kami lemah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Oke, mari kita puji Tuhan dengan satu nyanyian kemenangan iman, yaitu hari ini hari pembebasan. Haleluya. Haleluya. Dengarkan sangkakala membawa
pembebasan bagi semua orang. Tidakkah engkau tahu ini hari pembebasan? Angkat tanganmu, lepaskan tawanan. Ini hari pembebasan. Ini hari pembebasan. Ini hari pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang bisu, yang lumpuh dan yang bisu, lompat dan bersoraklah, sebab ini hari pembebasan. Yeah. Saudara, dengarkan sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah engkau tahu ini hari pembebasan? Angkat tanganmu, lepaskan tawanan. Ini hari pembebasan. Ini hari pembebasan. Hey, ini hari pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang bisu, yang lumpuh dan yang bisu, lompat dan bersoraklah, sebab ini hari pembebasan. Sebab ini hari pembebasan. Ini hari pembebasan. Ini hari pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang bisu, yang lumpuh dan yang bisu, lompat dan bersoraklah, sebab ini hari pembebasan. 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 Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Mari kita tenang di dalam hadirat Tuhan. Kita memandang kepada Imam Agung kita, Yesus Kristus Tuhan kita. Dia adalah Allah kita yang mati bagi kita, yang bangkit, dan Dia hidup, dan Dia juga akan menyelamatkan kita. Oh, haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus, haleluya Yesus. Ku pandang kemuliaan-Mu, Yesus, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan takhta, sujud di depan tahtamu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan.
besar maha agung, Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Kami sujud di depan takhta-Mu ya Tuhan, sujud di depan takhta-Mu, taklukkan seluruh hidupku, kan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, maka jiwaku memuja-Mu Yesus. Haleluya. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna, kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Engkau Tuhan ku tinggikan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, maka jiwaku memuja-Mu ya Tuhan. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna, kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yes, Lord. Yesus Kristus Tuhan. Oh, Yesus Kristus Tuhan. Oh, kekal sempurna kuasa-Mu, agung karya-Mu Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Haleluya Roh Kudus. Kami percaya Tuhan bahwa Injil-Mu lah kekuatan yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Engkau Yesus. Sebab kekal sempurna kuasa-Mu menyelamatkan kami ya Bapa. Roh Kudus mengubah kami ya Tuhan, sehingga kami memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Oh haleluya Yesus. Inilah doa kami ya Tuhan, pujian kami kepada Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Oh haleluya Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Amen. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru bagai. Selamat pagi sekali lagi dan selamat beribadah di Ahad yang indah ini. Pada pagi ini saya akan membawa kita belajar firman Tuhan daripada surat Paulus kepada
jemaat di Kolose. Minggu lepas saya membawa kita belajar satu tema, yaitu iman yang kuat. Katakan sama-sama, iman yang kuat. Pada minggu ini, pada hari ini, saya membawa kita belajar satu tema lagi, yaitu dasar iman. Dasar iman. Nah, kita buka kitab kita daripada Kolose pasal 1 ayat 15 hinggalah ayat yang ke-23. Kolose pasal 1 ayat 15 hingga yang ke-23. Nah, yang menarik sekali di ayat yang ke-23, saya akan baca untuk kita dan mengupas sedikit mengapa Paulus meletakkan ayat 23 itu. Oke, setelah ayat 15 hingga 22. Nah, ayat 23 berkata begini, sebab itu, kata Paulus. Oke, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Katakan sama-sama, sebab itu. Paulus berkata, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Dia lanjutkan, tetap teguh dan tidak bergoncang dan tidak mahu digeser. Dalam terjemahan AVB, Alkitab Borneo berkata, tidak mau diendahkan, tidak mau diganjakkan dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya ataupun pelayan Injil. Nah, Paulus berkata, sebab itu. Nah, saudara-saudari, pasti ada sebab mengapa Paulus menulis ayat 23 ini. Mengapa dikatakan dia memberi satu penekanan sebab itu ataupun oleh itu. Sepertinya ada penyambungan ayat daripada yang sebelumnya dan yang seterusnya. Nah, apabila ada tulisan sebab itu, maka itu berarti ada ayat penyebab utama. Dalam ayat 23, Paulus berkata begini, 23. Sebab itu dikatakan, Paulus berkata kepada jemaat di Kolose dalam suratnya, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Nomor 1, Paulus berkata, dia menyeru kepada jemaat di Kolose, yaitu supaya mereka tetap bertekun dalam iman. Ini yang pertama. Nanti kita akan melihat mengapa Paulus menyeru jemaat di Kolose itu bertekun dalam iman. Dia kata di sini, nomor 1, mereka harus bertekun dalam iman. Bapak Ibu, kita harus bertekun dalam iman kita. Nanti kita akan melihat mengapa kita harus bertekun dalam iman kita. Iman adalah respon positif kita terhadap anugerah Allah. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Yesus sudah mati bagi kita. Jadi iman itu tidak tumbuh begitu saja dan harus dikerjakan. Iman itu haruslah dinamik. Iman yang saudara ada, Bapak Ibu saudari ada, harus dinamik dan harus aktif. Harus ada tindakan, harus ada bukti-bukti yang nyata melalui iman itu. Okay? Iman yang tulen ataupun iman yang sejati adalah yang berespon terhadap anugerah Allah akan nyata melalui tindakan, melalui perbuatan, melalui sikap kita. Okay? Jadi posisi kita sebagai orang kudus, orang yang berkenan di hadapan Allah. Dan dasar iman itu adalah Yesus telah mati bagi kita. Okay. Kita berkenan di hadapan Allah merupakan anugerah Allah yang kita terima karena iman. Posisi kita, bukan karena perbuatan kita. Jadi ini adalah dasar iman kita. Beriman, dasar iman kita kan kita adalah kita menerima anugerah Allah. Kita dahulunya bermusuhan dengan Allah, tetapi Tuhan Yesus sudah menjadi pengantara kita.
Jadi ini adalah anugerah. Kita yang seharusnya mati, tapi diselamatkan oleh karena anugerah Allah. Jadi inilah dasar iman kita. Sudah seharusnya kita mengucap syukur kepada Allah dan bertanggung jawab, yang seharusnya sebagai wujud tanggung jawab kita kepada anugerah tersebut. Jadi iman itu adalah respon kita terhadap pekerjaan Tuhan terhadap hidup kita. Maka artinya iman itu satu yang dinamik dan aktif, harus kita kerjakan, harus nyata dalam tindakan perbuatan kita. Oleh itu kita harus bertekun dalam iman kita. Kita harus bertekun. Diperlukan tekad, diperlukan usaha agar iman kita itu tetap teguh, tetap kuat. Diperlukan usaha yang kuat untuk dapat hidup sesuai dengan posisi kita sebagai orang kudus di tengah-tengah dunia yang cemar ini. Kita keluar saja daripada rumah kita, kita melihat keadaan dunia, kita melihat orang-orang yang belum percaya. Tinggal kita berkata ya kepada dunia, tetapi sebagai orang percaya kita harus bertekad supaya tidak sama dengan dunia, supaya kita dapat hidup senilai dengan firman Tuhan. Jadi Paulus berkata kepada jemaat di Kolose supaya mereka bertekun dalam iman. Saya mendorong jemaat sekalian agar bertekun dalam iman kita. Bila iman yang ada pada kita seharusnya dinamik, aktif, harus bukti keluar daripada kehidupan kita melalui perbuatan, tindakan, dan kehidupan kita sehari-hari. Nah, seterusnya selain Paulus mengajarkan kepada jemaat di situ agar bertekun dalam iman, dia berkata juga kepada jemaat di situ agar mereka tetap teguh. Katakan sama-sama, tetap teguh dan tidak goyah. Dikatakan sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Yang pertama Paulus berkata harus bertekun dalam iman, dan yang kedua tetap teguh dan tidak goyah. Wah, jangan hanya karena COVID-19 ini kita mulai goyah iman kita. Kita mulai goncang iman kita. Oleh karena kita tidak lama tidak pergi ke gereja, ada cobaan, cabaran datang, kita mulai goyah iman kita. Tetapi Paulus berkata kepada jemaat di situ, tetap teguh dan tidak goyah. Katakan sama-sama kepada suami, istri, anak-anak, kamu harus tetap teguh dan tidak goyah. Saya harus tetap teguh dan tidak goyah. Saya harus memiliki iman yang kuat. Ada seorang perempuan yang bernama Helen Roseveare. Helen Roseveare ini adalah seorang missionary, ataupun dia juga seorang doktor dan seorang penulis. Dia sangat terkenal dengan kesetiaannya dalam pelayanannya yang luar biasa. Helen Roseveare ini daripada England, meninggalkan tanah airnya lalu pergi ke Afrika, di negara yang dipanggil Zaire. Pada tahun 1953 dia pergi mendirikan pusat perubatan di sebuah tempat itu di Zaire. Nah, pada masa itu ada pemberontakan dan peperangan, saudara. Peperangan terjadi di Zaire, dan dia sangat susah, dia sangat menderita. Helen, bayangkan seorang perempuan, Helen Zaire, bagaimana menghadapi tantangan, bagaimana menghadapi pencobaan dalam perang yang terjadi di sekelilingnya. Kemudian dia ditangkap oleh pemberontak dan dipaksa meninggalkan negara itu. Boleh saja dia meninggalkan cita-citanya. Walaupun dia diusir keluar, dia memilih kembali ke negara Jaya untuk meneruskan cita-citanya. Dia bertekad untuk memilih kembali.
Dia kembali dan memilih untuk tetap setia meneruskan misinya. Wah, dia dikenal dengan kesetiaannya. Seorang perempuan yang setia kepada panggilannya. Dia teguh dan tidak goyah walaupun ada peperangan, perang saudara pada waktu itu. Bayangkan, pergolakan politik kita sudah mulai mengeluh. COVID-19 saja kita sudah mulai mengeluh. Sakit penyakit saja kita sudah mulai mengeluh. Bayangkan perang di mana-mana. Bayangkan ketika dia keluar saja ada perang di mana-mana. Helen Roosevelt tetap memilih untuk mengabdikan dirinya untuk meneruskan pelayanan di Zaya pada waktu itu. Saudara-saudari, Bapak Ibu, sudah tentu dalam kehidupan kita selalu ada cabaran, selalu ada kesusahan dan penderitaan, ada sakit penyakit yang kita harus lalui. Sehingga kita meragukan kasih Tuhan. Mengapa Tuhan begini? Mengapa begini Tuhan? Kita memberi alasan-alasan. Kita sedang mencari penyebab-penyebabnya. Okay. Sehingga itu akan menggoncangkan iman kita. Sehingga itu membuatkan kita mulai goyah. Bapak Ibu saudara-saudari, mulai hari ini biarlah iman kita tetap teguh dan tidak goyah. Tetap teguh dan tidak goyah. Bagaimana iman itu datang? Bagaimana kekuatan melalui iman itu datang? Dengan merenungkan firman Tuhan. Kita melihat, kita tahu bahwa kasih Allah tidak pernah berubah. Okay? Melalui manusia Yesus yang dapat merasakan kesakitan, merasakan pergumulan dan penderitaan manusia, Tuhan Allah menyatakan kasih karunia-Nya yang menyelamatkan kita. Kita menghayati perjalanan Yesus Kristus yang menderita sehingga di kayu salib dia mengembuskan nafasnya yang terakhir sehingga dia dikuburkan. Wah, betapa menderitanya. Okay. Mungkin kita rasa kita menderita, kita payah, sehingga kita mencari jalan-jalan lain, sehingga kita mencari solusi yang lain, penyelesaian yang lain. Lihat Yesus, lihat Yesus, hayati kehidupan Yesus, saudara-saudari. COVID-19 ini kita sedang lalui, PKP yang terakhir ini. Ada yang bergumul oleh kenapa, ada yang harus berhenti kerja. Ada yang bergumul karena harus selama ini harus tinggal di rumah. Ada yang bergumul, mungkin antar anak ke sekolah, kita mulai khawatir. Lihat Yesus, lihat Yesus. Dia menghadapi pencobaan, dia menghadapi penderitaan yang luar biasa. Tapi dia tetap setia. Biarlah iman kita tetap teguh dan tidak goyah. Bertekunlah dalam iman yang saudara ada dan tidak goyah. Nah, Paulus berkata kepada jemaat di Kolose, bertekunlah dalam iman. Selain bertekun, dia menegaskan bahwa tidak hanya bertekun, tetap teguh dan tidak goyah. Okay. Dan yang ketiga, yang terakhir dikatakan tidak hanya tetap tekun dan tidak goyah, dia menyeru jemaat itu supaya jangan mahu dianjakkan ataupun jangan mahu digeserkan dari pengharapan Injil, ataupun jangan mahu dipindahkan pengharapan kita pada Injil. Okay. Paulus berkata, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak goncang. Jangan mau digeserkan oleh dari pengharapan Injil. Saudara-saudari, sikit-sikit kesusahan, sikit-sikit kepayahan yang kita ada, kita mau meninggalkan Yesus. Kita mau komplain kepada Tuhan. Okay. Tapi Paulus berkata, jangan mau digeserkan dari pengharapan Injil. Okay. Injil adalah pengharapan kita. Okay. Dalam FEB berkata, jika kamu tetap beriman, mantap, dan berdiri teguh, tidak berganjak. Wah, garis bawahi perkataan situ, tidak berganjak daripada harapan Injil yang
kamu dengar. Saya suka terjemahan EVB, dikatakan tidak berganjak. Biarlah iman kita tidak berganjak. Tetap di situ. Percaya Yesus, tetap percaya Yesus. Ada masalah di sekeliling kita, tetap percaya Yesus. Jangan mudah digoyahkan. Jadi tetap percaya. Di beberapa ayat sebelumnya, nanti kita akan masuk kepada ayat sebelumnya, Rasul Paulus menekankan betapa seharusnya Yesus yang menjadi kepala jemaat menjadi keutamaan dalam kehidupan orang percaya. Tetap percaya Yesus. Saudara-saudari, apapun kesusahan, penderitaan, saya tidak tahu apapun yang Anda alami pada hari ini. Mungkin bisnis Anda sudah mulai perlahan, mungkin keluarga Anda sudah mulai sedikit ada pergeseran, konflik. Tetap percaya Yesus. Mungkin suami Anda belum kembali kepada Tuhan. Mungkin anak-anak Anda sudah lagi tidak mendengarkan nasihat ajaran Anda. Tetap percaya Yesus. Hanya Yesus yang boleh mengubah. Sumber lain tidak ada, tapi sumber utama adalah Yesus Kristus. Jangan pernah menjauh daripada Tuhan, tapi tetap percaya kepada Yesus. Jangan mau dianjakkan daripada harapan terhadap Injil. Itu yang Paulus beritahukan kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudari, karena pada waktu ini ada ajaran-ajaran sesat yang masuk kepada jemaat di Kolose. Ajaran-ajaran yang bukan daripada Injil. Sehingga ajaran-ajaran ini menarik jemaat di Kolose untuk ikut ajaran tersebut. Sehingga pengharapan mereka pada Injil itu sudah mulai goncang. Sudah mulai tergeser. Jadi Paulus menulis surat ini kepada jemaat di situ. Jadi marilah kita jangan pernah biarkan iman kita berganjak sedikit pun oleh keadaan sekeliling kita, oleh situasi yang kita alami. Hari-hari yang terakhir ini banyak cabaran, banyak ajaran-ajaran yang saya katakan ajaran sesat yang akan menyelewengkan, yang akan menarik kita untuk terlibat. Banyak percobaan-percobaan di sekitar kita, tetapi saya mau beritahu, seperti Paulus kata, jangan mau dianjakkan iman kita. Jangan mau digeserkan iman kita daripada pengharapan Injil. Nah, kita kembali kepada ayat 23. Sebab itu Paulus memberi satu alasan. Apakah alasan mengapa sehingga Paulus mengajar supaya jemaat di Kolose bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang dan tidak mau digeserkan. Dikatakan sebab itu. Nah, di ayat awal yang awalnya daripada ayat 15 hingga ayat yang ke-22, di situ kita melihat penyebab. Mengapa kita sebagai umat percaya, sebagai orang percaya, Paulus memberitahukan ayat ini. Sebab itu katanya. Nah, ini penyebabnya. Ini penyebabnya. Jadi ini adalah merupakan penyebab utama yang Paulus ingin sampaikan supaya mereka bertekun dalam iman, supaya tidak goyah, supaya tidak digeserkan. Karena ada sebabnya. Sebab yang pertama adalah Paulus berkata, karena Kristus adalah gambar Allah. Nah, dalam ayat 15 hingga ayat 22 di situ ada 5 penyebab mengapa perkataan sebab itu muncul. Muncul sebelum dia merujuk kepada ayat 23 itu. Dikatakan Paulus berkata sebab itu. Apakah sebab itu? Dikatakan karena Yesus adalah gambar Allah. Yesus adalah gambar Allah. Jadi inilah keyakinan kita. Kita punya iman, kita punya dasar iman di atas Yesus Kristus karena Yesus Kristus itu sendiri adalah gambar Allah. Dalam ayat 15 dikatakan Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala sesuatu yang diciptakan. Yesus Kristus adalah gambar Allah. Iman kita itu didasarkan pada Injil, pada Yesus Kristus itu.
Sehingga Paulus berkata, mendorong jemaat itu tetap teguh. Karena iman kita itu pada dasar yang teguh, yaitu Yesus Kristus yang adalah gambar Allah. Saudara-saudari, tidak hanya itu dia katakan dia ataupun Yesus adalah lebih utama dari segala sesuatu. Yesus Kristus adalah lebih utama daripada segala sesuatu. Dalam ayat 15b dikatakan lebih utama dari segala sesuatu yang diciptakan. Nah, kita ingat mengapa dia menulis surat ini? Karena dia menulis supaya jemaat itu tidak keliru dengan ajaran-ajaran yang lain. Karena di situ dikatakan ada ajaran yang sudah masuk ke jemaat. Dalam surat Kolose, surat ini ditulis sebagai respon Paulus kepada jemaat. Karena jemaat di situ sedang berkembang, sedang maju. Namun dalam perkembangan jemaat itu ada 3 pengejaran sesat ataupun pengejaran yang tidak sesuai dengan Injil, yang harus diajarkan, yang harus diberitahukan kepada jemaat itu tentang bahayanya. Oke, ada 3 pengejaran yang Paulus ingin beritahu bahwa sedang berlaku, sedang masuk ke dalam jemaat. Yang pertama, pengejaran gnostik. Okay. Yang kedua, pengejaran agama Yahudi tentang sunat dan memperhatikan hari-hari tertentu. Dan yang seterusnya ada ajaran-ajaran tentang kepercayaan kepada ilmu gaib, kuasa-kuasa gaib. Nah, karena pengejaran-pengejaran ini akan menggeserkan iman jemaat percaya di Kolose. Nah, saudara-saudari di sekitar kita sekarang ini banyak ajaran-ajaran yang sesat. Banyak ajaran-ajaran yang sepertinya betul tapi tidak sesuai dengan firman Tuhan. Oleh itu kita harus teguh. Oleh itu kita harus tetap teguh. Oleh itu kita harus jangan mudah digeserkan ataupun dianjakkan iman pengharapan kita pada Injil. Seperti Paulus mengajar jemaat di Kolose. Inilah dasar iman kita, yaitu Yesus Kristus yang adalah gambaran Allah, yang adalah gambar Allah. Inilah dasar kita, karena di Yesus Kristus itu lebih utama dari segala-galanya. Dan nomor 3 dikatakan, mengapa kita harus teguh iman kita? Karena dikatakan Paulus berkata, karena Yesus itu adalah tubuh dan kepala tubuh dan jemaat adalah tubuh. Karena Yesus itu adalah kepala jemaat. Okay. Yesus itu adalah kepala tubuh dan jemaat ini adalah tubuh Kristus. Dalam ayat 18 dikatakan, ialah Yesuslah kepala tubuh. Tidak ada yang lain, saudara-saudari. Jika jemaat itu menomorduakan Yesus dan menomor satukan ajaran-ajaran yang sesat ini, maka mereka sudah tergeser iman mereka. Jika kita menomorduakan Yesus dan kita menomor satukan pekerjaan kita, maka kita sudah tergeser iman kepercayaan kita. Iman kita itu adalah dasar iman kita itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah menomorduakan Yesus dalam kehidupan kita. Letakkan dia di nomor 1, nomor yang utama. Dalam kita menguruskan keluarga kita, letakkan Yesus sebagai kepala dalam keluarga kita. Jangan pernah menomorduakan Yesus dalam hubungan kita di antara suami istri. Letakkan Yesus di tempat yang nomor 1. Dalam kita bergereja, letakkan Yesus di tempat yang pertama. Haleluya. Dia adalah kepala tubuh dan jemaat adalah tubuh Kristus.
Kepala adalah perkara yang utama dan Kristus adalah kepala jemaat yang artinya dia adalah bertanggung jawab atas hidup kita. Dia adalah pemelihara keluarga kita. Dia adalah pemelihara hidup kita. Dia adalah penuntun dari segala-gala yang kita ada. Karena dia adalah kepala ataupun kepala gereja. Dasar iman kita itu adalah pada Tuhan Yesus yang sebagai gambar Allah, yang lebih utama dari segala sesuatu dan yang adalah kepala tubuh. Dan yang keempat, Paulus memberitahukan alasan mengapa jemaat itu harus bertekun. Nomor 4 dikatakan dia adalah yang sulung. Yesus adalah yang sulung. Dalam ayat yang ke-18, dia adalah tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati. Sehingga ia yang lebih utama dari segala sesuatu. Ajaran-ajaran yang muncul di Kolose pada waktu itu adalah ada yang tidak percaya bahwa ada kebangkitan tubuh, kebangkitan selepas mati. Mereka tidak percaya. Okay. Ini ajaran-ajaran yang masuk. Sedangkan setelah Yesus dikuburkan, dia bangkit. Dia adalah yang sulung. Lalu Paulus sekali lagi mengajarkan kepada jemaat itu bahwa Yesus adalah yang sulung. Okay. Dan kalau kita mati satu hari nanti pun kita akan bangkit bersama-sama dengan Kristus. Dan yang kelima, alasan mengapa dia mendorong jemaat di Kolose itu tetap teguh dalam iman mereka, bertekun dalam iman mereka dan tidak mudah digoyahkan, digeserkan. Yang kelima adalah karena Yesus itu memperdamaikan kita. Sehingga kita yang dahulunya bermusuhan dengan Allah, sekarang berdamai dengan Allah. Dasar iman kita itu terletak pada Tuhan Yesus yang adalah gambar Allah, yang adalah daripada lebih utama daripada segala-galanya. Ini harus kita tangkap, saudara. Kita tidak hanya beriman begitu saja. Kita ada dasar iman yang tepat, yang kuat, yang kokoh, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah kepala. Dia adalah yang utama. Dia adalah gambar Allah. Dia yang memperdamaikan kita. Kita beriman menghadapi pasca COVID-19 ini. Kita percaya Tuhan memberi damai kepada kita. Tuhan yang menjadi kepala dalam tubuh, dalam gereja. Tuhan Yesus yang menjadi utama daripada segalanya. Inilah dasar iman. Jika kita memiliki iman, ingatlah bahwa dasar iman kita itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Mungkin kita tidak melihat sesuatu, tapi dalam hati kita, Yesus yang akan menuntun kita menjalani hari-hari yang akan datang. Tidak ada COVID-19, ada COVID-19, ada cabaran dan tidak ada cabaran, kita tetap beriman pada Tuhan Yesus. Saya berdoa agar jemaat sekalian tetap beriman. Dan iman kita itu kita dasar terus pada Tuhan Yesus Kristus. Jangan bimbang, jangan ragu-ragu. Percayalah, karena dasar yang kita ada itu adalah kuat, teguh, kokoh. Dia yang telah menciptakan bumi dan segala isinya. Dan dia akan menyempurnakan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Percayalah, ketika kita melalui hari-hari yang akan datang, kita punya Tuhan Yesus yang adalah dasar iman kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Syukur kami naikkan kepada Allah oleh karena Yesus Kristus yang telah datang ke dunia, mati bagi kami dan bangkit dan akan datang kembali. Hari ini kami percaya sebagaimana ajaran Paulus kepada jemaat di Kolose, kami juga percaya yakin bahwa ajaran ini juga harus kami terima dalam hidup kami sehari-hari, supaya kami tetap teguh, bertekun dalam iman kami, tetap teguh dan tidak goyah, dan tidak mudah digeserkan iman kami.
tidak mudah dianjakkan iman pada pengharapan Injil. Karena kami percaya, karena kami yakin, sebagaimana Paulus mengajarkan jemaat di Kolose, bahwa dasar iman mereka terletak pada Injil, terletak pada Yesus Kristus, yang adalah gambar Allah, yang adalah lebih utama dari segala sesuatu, yang adalah kepala tubuh, dan yang adalah sulung, dan yang mendamaikan. Terima kasih Tuhan, biarlah alasan keutamaan Kristus itu dalam hidup kami akan kami sandarkan sebagai pedoman untuk kami melalui hari-hari yang mendatang. Ketika kekhawatiran itu mulai masuk dalam hati kami, dalam hidup kami, ketika ketidakyakinan itu mulai menular dalam hati kami, biarlah kami ingat sekali lagi bahwa dasar iman kami itu diletak di atas dasar yang teguh, dasar yang kokoh, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Aku ingin berdoa memberkati jemaat-Mu Tuhan di BM Central City. Berkati mereka, bela iman mereka tetap kuat dan memiliki iman di atas dan pada Tuhan Yesus setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita. Hanya ini Tuhan persembahanku segenap hidup. Sebentar lagi kita akan mempersembahkan persembahan kita. Mari kita persiapkan hati kita untuk memberi yang terbaik pada Tuhan. Saudara-saudari, ketika kita memberi kepada Tuhan dalam bentuk keuangan kita, kita sedang melihat bahwa Tuhan adalah Allah yang murah hati terhadap kita. Oleh karena kemurahan hatinya, dia mengirimkan, mengutuskan Yesus 2000 tahun yang lalu mati bagi kita. Sehingga kita yang dahulunya harus mati oleh karena dosa-dosa kita, tapi diselamatkan. Inilah inti daripada pengucapan syukur kita. Ingat ketika kita memberi, kita sedang mensyukuri rahmat Tuhan atas hidup kita. Berapapun jumlah yang Anda beri, itu bukan menjadi soalnya, tetapi hati kita mensyukuri pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Maka berilah yang terbaik, pasti Tuhan akan memberkati kita. Haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, aku bersyukur karena jemaat-jemaat yang setia di gereja BM Central City, jemaat-jemaat yang berkomitmen di gereja ini. Aku bersyukur Tuhan, oleh karena kesetiaan komitmen yang ditunjukkan oleh jemaat-Mu. Kiranya Tuhan terus memberkati mereka, terus mencurahkan rahmat-Mu, kemurahan-Mu atas hidup mereka. Anak cucu mereka diberkati, pekerjaan mereka diberkati, istri suami mereka diberkati, generasi-generasi mereka diberkati. Haleluya. Berkati mereka Tuhan, keluar masuk mereka dari rumah, mereka dilindungi dan diberkati Tuhan. Dalam pekerjaan, dalam pelajaran pendidikan mereka diberkati Tuhan. Ketika mereka berurusan dengan orang-orang di sekitar mereka diberkati. Kiranya berkat-berkat yang mereka nikmati akan menjadi tanda bahwa Yesus hidup dalam kehidupan mereka. Berkati pemberian mereka pada hari ini, berkati masa depan mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hanya ini Tuhan persembahanku segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan. Haleluya, terima kasih karena kesetiaan kita pada pagi ini tetap bersama dengan BM Central City. Oke. Saya ingin mengucapkan satu perkataan
kepada jemaat sekalian, pada hari ini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih oleh karena kesetiaan kita. Yang pertama, terima kasih oleh karena kita tetap setia bersama-sama dengan BM Central City di ibadah online pada hari Ahad dan pada di mesbah doa. Dan kesempatan ini juga saya ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada tim media BM Central City. Tim media yang bertungkus lumus menyediakan, terlibat dalam rakaman khotbah, rakaman praise and worship, rakaman mesbah doa. Saya sangat-sangat terharu dengan komitmen mereka. Saya ingin merakamkan berbanyak-banyak terima kasih dan ingin mendoakan Anda sekalian. Dimanapun kita berada pada hari ini, baik secara tidak langsung pun langsung, saya sangat berterima kasih. Kiranya Tuhan berkati masa yang telah Anda beri, terutama sekali tim media, cameraman, soundman, praise and worship team. Terima kasih kepada kita semua yang telah terlibat dalam sepanjang MCO yang sudah. Kiranya Tuhan memberkati usaha Anda. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, hamba berdoa menyerahkan tim praise and worship yang telah bertungkus lumus, yang telah setia dalam melayani Engkau, melayani jemaat Tuhan sepanjang MCO. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur oleh karena kebijaksanaan yang Tuhan beri kepada mereka, oleh karena talenta, oleh karena bakat-bakat yang Tuhan berikan, oleh karena karunia-karunia yang ada pada mereka, dilaksanakan melalui perbuatan mereka, melalui apa yang nyata yang telah kami lihat. Kami bersuka cita Tuhan oleh karena juga mereka dilengkapi dengan kelengkapan yang baik, equipment yang baik, sehingga dapat membuat recording dengan baik. Dan jemaat diberkati. Terima kasih Yesus, hamba berdoa memberkati masa depan mereka. Tuhan, dimanapun mereka berada pada hari ini, baik yang terlibat secara langsung tidak langsung, berkat Allah mengalir atas mereka. Aku istiharkan Tuhan berkat-berkat mengalir atas mereka. Biarlah Tuhan menyediakan laluan-laluan yang luar biasa di masa depan mereka. Tuhan yang menyediakan yang tepat bagi mereka. Jalan-jalan mereka dipermudahkan dalam pekerjaan, dalam career. Ketika mereka mulai membuka chapter yang baru dalam kehidupan mereka, Tuhan bersama-sama dengan mereka. Terpujilah nama-Mu Yesus. Masa yang mereka tabur, masa yang mereka labur sepanjang di BM Central City, Tuhan lipat kali gandakan dengan berkat-berkat yang indah di masa-masa akan datang. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Jemaat yang saya kasihi, kiranya kita pulang dari tempat ini, saya berdoa agar Anda diberkati Tuhan sepanjang masa. Kiranya Anda terus tetap setia dengan Tuhan, terus membacakan firman Tuhan, terus berdoa, terus bersekutu dengan keluarga Anda masing-masing. Haleluya. Mari kita sambut berkat kepada Tuhan kita. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sambutlah berkat ini di dalam satu nama yang besar, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Semua yang percaya katakan, amin, amin, dan amin. Tuhan memberkati kita.